Amalan yang paling tersedia di mana saja, kapan saja itu zikir. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi di waktu pagi 100 kali, di waktu sore 100 kali, maka tidak ada orang yang lebih utama daripadanya kecuali orang yang melakukan lebih dari yang dia lakukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma alif 'alal khairi qulubana wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para asatidz semuanya yang saya muliakan, para sesepuh, para bini sepuh, para santri, saudara-saudara sekalian, jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, baik yang hadir secara offline di pesantren Tahfidz Nurul Ihsan Cilacap maupun yang mengikuti secara online baik melalui aplikasi Zoom maupun melalui Facebook. Semuanya semoga selalu dalam lindungan dan mendapatkan berlimpah barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insyaallah kita akan bahas tentang fadilah zikir pagi dan sore. Kita bahas tentang fadilah zikir pagi dan zikir sore. Tentang fadilah zikir pagi dan zikir sore, di sini ada istilah fadilah. Fadilah itu artinya keutamaan. Fadilah berarti keutamaan. Zikir yakni mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah. Jadi yang dimaksud dengan zikir di sini adalah zikrullah atau mengingat Allah. Kemudian pagi dan sore adalah dua waktu istimewa yang tiada hari yang kita lampaui, yang kita jalani kecuali di sana ada dua waktu istimewa ini, yaitu waktu pagi dan waktu sore, di mana berzikir kepada Allah pada dua waktu tersebut menjadi istimewa pula. Nanti akan kita lihat seperti apa perhatian Al-Quranul Karim terhadap zikir pagi dan sore ini. Juga bagaimana perhatian Nabi SAW terhadap zikir pagi dan sore. Jemaah sekalian, sebelum masuk secara khusus tentang keutamaan atau fadilah zikir di waktu pagi maupun di waktu sore, ada baiknya kita singgung secara umum terlebih dahulu tentang
fadilah zikir itu sendiri. Fadilah zikir itu sendiri. Baik itu kita lakukan di waktu pagi, di waktu sore maupun waktu-waktu lainnya. Zikir secara umum tanpa dibatasi waktu dan tempat tertentu. Zikir secara umum sejatinya telah memiliki sejumlah fadail, sejumlah fadilah, sejumlah keutamaan. Di antara keutamaan itu, tidak semuanya. Yang pertama, bahwa zikir itu menenteramkan hati. Zikir itu menenteramkan hati. Orang yang hatinya tentram, ia memiliki modal utama menjalani hidupnya dengan nyaman. Kalau orang tidak tentram hatinya, bagaimana nyaman hidupnya? Apakah dia sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, sebagai orang tua, sebagai yang sudah purna tugas? Semua orang membutuhkan ketentraman hati ini. Dan ketentraman hati ini tidak saja membuat nyaman secara rohani, melainkan juga berdampak terhadap kenyamanan secara jasmani. Coba, pasti kita pernah suatu ketika hati itu sedang kalut, pikiran sedang nggak nyaman, ke bawah-bawah itu kesehatan kita, ke bawah-bawah, ke pengaruh. Mau tasmi, ya, panggil sama ustadznya, tasmi berapa? 5 juz. Pikiran gitu. Sampai akhirnya pusing, sampai akhirnya meriang, sampai akhirnya mohon maaf buang-buang air. Pengaruh pikiran. Makanya kita semuanya membutuhkan ketentraman hati. Apalagi di masa-masa pandemi macam ini, kita sangat membutuhkan ketentraman hati. Orang yang hatinya tentram, ia punya modal utama untuk bahagia hidupnya. Dan tidak ada orang bahagia hatinya nggak tentram, nggak ada. Ya, jadi siapa yang ingin bahagia, tentramkan hati. Dan fadilah zikir yang pertama, ia menenteramkan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, bukan dengan yang lain. Bi dzikrillah, maka disebutkan ditakhsis, penyebutan secara khusus, bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah, bukan dengan yang lain. Yang lain-lain itu sifatnya penopang saja, pendukung saja. Tapi yang pokok adalah dengan zikrullah, dengan mengingat Allah. Tatma'innul qulub, hati menjadi tentram. Jadi siapa yang gelisah, nggak bisa tidur, zikir. Banyak zikir, banyak istighfar. Itu obat tidur yang mujarab. Tapi gimana kalau orang udah tidur terus? Kalau tidur terus malas, itu penyakit. Ada doanya pula dalam zikir. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu dari al-kasal. Kasal itu artinya kemalasan. Ini dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, zikrullah, hati menjadi tentram. Sekiranya keutamaan zikir ini satu ini saja cukup sebenarnya. Karena setiap orang pasti ingin ketentraman. Tapi di sana masih ada faedah-faedah dan keutamaan lainnya. Kita sebut sebagai contoh yang kedua, orang yang berzikir itu diingat Allah.
Kadang-kadang satu RW saja belum tentu kenal kita kan? Kita juga belum tentu kenal di satu RT semua orang yang ada di situ, belum tentu. Kecuali kalau sudah bertetangga lama. Nah, orang yang menyebut nama Allah, orang yang mengingat Allah, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ia diingat, ia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngatasi kita ini siapa sih? Kok disebut Allah? Iya. Kedudukan orang yang berzikir kepada Allah tinggi di sisi Allah, diingat oleh Allah, disebut oleh Allah. Maka siapa yang ingin namanya disebut Allah, siapa yang ingin diingat oleh Allah, dan kalau orang itu diingat oleh Allah, tidak akan disia-siakan oleh Allah. Mesti ditolong. Ya, dipernah-pernah ki, ini cara bahasa Jawanya. Gitu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya. Fadhkuruni, berzikirlah kalian kepadaku Allah, adhkurkum, niscaya aku berzikir kepadamu. Maksudnya aku ingat kamu. Jadi ingatlah aku Allah, maka aku Allah akan mengingat kamu. Itu janji Allah. Siapa yang diingat Allah tidak akan disia-siakan Allah. Siapa yang diingat oleh Allah tidak akan diterlantarkan oleh Allah. Jadi Al-Quran telah memberikan pedoman begitu indah agar hidup ini selalu berada di jalan yang lurus, on the track, pada sirat mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lempeng, jalan yang lurus. Jadi orang yang berzikir kepada Allah, ia diingat oleh Allah. Dan kalau orang itu diingat Allah, subhanallah, itulah akbar, yang lebih besar dari yang lain. Wala dzikrullahi akbar. Surat apa? Al-Ankabut ayat 45. Wala dzikrullahi, dan sungguh berzikir kepada Allah akbar, itu lebih besar pahalanya, lebih besar keutamanya dibanding yang lain. Jadi zikrullah itu akbar. Kenapa zikrullah itu akbar, lebih besar nilainya dibanding yang lain? Karena orang yang berzikir kepada Allah, ia diingat oleh Allah. Kalau orang diingat oleh Allah, apalagi yang diharap? Apalagi yang diharap? Subhanallah. Kita yang masih hidup di dunia, ya, hati selalu tertaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kedua. Orang yang berzikir kepada Allah, ia diingat oleh Allah. Maka jangan sampai lupa sama Allah. Kalau orang lupa sama Allah, nasullaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Melupakan artinya tidak memberikan ta'yid, pembelaan, tidak memberikan mahabbah, kecintaan, tidak memberikan nasr, pertolongan, tidak memberikan al-wala kepadanya. Masih keutamaan zikir secara umum. Yang ketiga, zikir itu sebab hidupnya hati. Ya, kalau orang tidak berzikir, hatinya enggak hidup. Enggak hidup berarti mati. Nauzubillah min dzalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyiti." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya itu seperti perumpamaan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Hidup, kita alhamdulillah hidup. Mati, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Rasul membuat perumpamaan yang sedemikian rupa antara orang yang berzikir dengan orang yang lalai dari mengingat Allah. Perumpamaannya
Sangat jauh antara satu dengan yang lain. Seperti antara orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang hidup banyak yang bisa dia buat, kemanfaatan-kemanfaatan yang bisa dia berikan, ya, bantuan, ya, kita minta tolong ini, tolong itu, bisa melakukan ini dan itu bisa. Orang yang sudah mati, ya gantian kita yang ngurusin. Nah, makanya seorang ulama ia mengatakan bahwa dalam hal ini Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan perumpamaan hati, ya, dengan zikir, hati dengan zikir itu seperti perumpamaan ikan dengan air. Sekali lagi, perumpamaan hati hubungannya dengan zikir itu seperti perumpamaan antara ikan hubungannya dengan air. Bagaimana keadaan ikan kalau dijauhkan dari air? Mati. Mungkin dijauhkan sebentar gak sampai mati, paling kepak-kepak, ya. Tapi dibiarkan 1 jam, 2 jam, beberapa jam, beberapa waktu, lama-lama mati. Karena hidupnya ikan itu di air. Hati hidupnya itu dengan zikir. Kalau hati tidak dibuat zikir kepada Allah, tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebut hati yang mati. Mana yang lebih parah? Mati hati atau mati orang? Mati hati. Kalau seseorang meninggal dunia, ia berpisah memang dengan sanak familinya. Tapi sepanjang sama-sama beriman, sama-sama taat kepada Allah, tidak berpisah. Bertemu lagi di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang mati hatinya, terputus dari Allah, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mana musibah yang lebih besar dibanding terputusnya rahmat Allah dari seseorang? Jadi siapa yang ingin hatinya selalu hidup, ya, peka untuk melakukan amal-amal kebaikan, riang berbuat baik, riang beramal saleh, ya, senang melakukannya, maka zikir ini, ya, menu utama agar hati itu menjadi hidup. Yang keempat, bahwa zikir itu merupakan amalan yang diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sesuatu diwasiatkan, itu kan penting. Orang mau meninggal wasiat, berarti sesuatu yang dipesankan itu penting. Ada orang tua yang berpesan kepada anaknya begini, "Nak, saya tidak nuntut kamu macam-macam. Saya cuma 2 saja. Jaga sholat. Sholat itu kan zikir yang paling zikir kan? Sholat. Wa aqimis sholata li dzikri, tegakkan sholat untuk berzikir kepadaku. Iya. Jadi sholat itu zikir yang paling pokok. Maka pesannya, nak, jagalah sholat 5 waktu. Yang kedua, jagalah ketaatan kepada Allah di mana saja kamu berada. Pesannya itu saja. Terserah nanti kamu mau jadi apa saja profesimu sepanjang itu baik, orang tua tidak akan kecewa. Sepanjang kau jaga sholat, sepanjang kau taat kepada Allah. Kalau sekiranya kamu jadi menteri, kamu jadi punya pangkat ini dan itu, tapi kamu tinggalkan sholat, atau kamu tidak taat kepada Allah, kecewa saya sebagai orang tua. Begitu. Kecewa. Tidak bangga. Nah, karena apa? Karena dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah, selalu terjalin
tidak akan terpisah sampai akhirat nanti bertemu di surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang Arab pedalaman meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu amalan yang akan ia selalu jadikan pegangan dalam hidupnya. Ya, seorang Arab dari pedalaman tanya kepada Nabi, minta satu amalan yang dia jadikan pegangan terus. Apa pesan Nabi? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu basah. Berarti ngumbang-ngumbi, Ustaz. Berarti minum terus. Bukan. Hendaknya lisanmu selalu basah min dzikrillah, karena berzikir kepada Allah. Karena berzikir kepada Allah. Jadi pesan Nabi adalah jaga zikrullah. Usahakan lisanmu selalu basah. Basahnya bukan ngomongin orang, karena ngomongin orang itu penyakit. Ya. Basahnya adalah menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pesan Nabi, itu wasiat Nabi. Jaga lisan kita selalu basah, berzikir kepada Allah. Jadi amalan yang paling mudah, amalan yang paling tersedia, di mana saja, kapan saja, itu zikir. Kapan saja. Orang membantu dengan fisik, belum tentu semua orang sehat fisiknya, ya enggak? Orang membantu secara ilmu, belum tentu semua orang memiliki kapasitas secara keilmuan. Ingin membantu secara maliyah, boleh jadi banyak keterbatasan secara harta. Akan tetapi untuk berzikir kepada Allah, semua orang terbuka. Semua orang terbuka untuk melakukannya. Jadi amalan yang paling luas, amalan yang paling terbuka, amalan yang paling mudah untuk dilakukan kapan saja. Tapi anehnya banyak orang yang melupakan amalan ini. Adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu dari rumah sampai sini, kira-kira kalau istighfar dapat berapa kali? Gitu. Para sahabat dulu kalau ngukur waktu itu ngukur jarak waktu itu tidak pakai menit, tapi pakai amalan. Pakai amalan. Zaid bin Thabit menceritakan, saya pernah sahur bareng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa. Sebentar lagi kan kita puasa ya, sebulan lebih dikit. Saya sahur bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu beberapa waktu kemudian dikumandangkan adzan. Kemudian ditanya Said, berapa jarak antara kamu selesai sahur dengan dikumandangkan adzan? Maksudnya adzan subuh. Berapa jaraknya? Kalau kita ditanya kira-kira berapa menit? 10 menit. Kan imsak 10 menit ya, gitu kurang lebihnya ya. Tapi Zaid jawabnya bukan 10 menit, bukan. Qadru 50 ayat. Jadi jarak antara Rasulullah selesai sahur sampai kemudian adzan subuh itu kira-kira membaca dapat 50 ayat. Jadi menghitung jarak itu bukan dengan apa? Dengan waktu, bukan dengan, tapi dengan amal. Gitu. Kamu sholat malamnya berapa menit? Gitu kan? Atau berapa jam? Iya. Jam dan menitnya itu nanti nomor 2. Membaca setengah juz. Oh, alhamdulillah. Sholat malamnya membaca setengah juz. Santri kan sholat malamnya setiap malam setengah juz ya. Subuh bangun setengah juz, alhamdulillah. Dan besok setengah juz berikutnya, sehingga mungkin. Jadi siapa yang ingin mungkin baca dalam sholat. Sholat malam keras kan boleh? Boleh.
Sendiri keraskan boleh? Boleh. Asal nggak ganggu yang lain. Kalau ganggu yang lain agak diturunkan volumenya. Ini di antara keutamaan zikir secara umum. Sekarang kita masuk zikir pagi dan zikir sore. Masih banyak keutamaan zikir lainnya. Dan ketika kita melakukan zikir pagi, keutamaan itu semuanya dapat. Kita melakukan zikir sore, keutamaan itu dapat. Di samping keutamaan zikir yang bersifat umum itu, ada juga keutamaan khusus pagi dan sore kalau orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apa keutamaannya? Bahwa zikir pagi dan sore itu diulang-ulang perintahnya oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi zikir yang disebutkan waktunya dan itu diulang-ulang itu zikir pagi dan sore. Jadi perintah Allah untuk agar kita banyak berzikir kepada Allah pagi dan sore itu enggak sekali disebut, berulang-ulang dalam Quran. Contoh dalam surat Al-Ahzab surat 33 ya. Ayat 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi jangan sedikit, banyak. Ini perintahnya. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kenapa? Karena yang sedikit ingat Allah itu ciri ada kemunafikan. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Disebut dalam ayat lain. Orang-orang munafik itu tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Zuhur, asar, ikut jamaah, maghrib masih. Ya, tapi isya, subuh enggak. Kenapa? Enggak kelihatan sama Nabi. Yura'unan nas, karena sholatnya mereka supaya dilihat saja sama orang lain, termasuk dilihat oleh Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Waktu pagi dan sore. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk berzikir. Salah satu di antara bentuk zikir itu adalah tasbih. Salah satu bentuk zikir adalah apa? Tasbih, membaca subhanallah. Jadi bacaan subhanallah itu diperintahkan pagi sore. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim yang artinya siapa yang bertasbih kepada Allah, membaca subhanallah wa bihamdi. Nah, nanti kita jadikan amalan nih. Amalan pagi dan sore kita. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi di waktu pagi 100 kali, di waktu sore 100 kali, ya, maka tidak ada orang yang lebih utama daripadanya kecuali orang yang melakukan lebih dari yang dia lakukan itu. Berarti itu amal yang sangat mulia dan utama. Apalagi disebutkan di dalam hadis yang lain bahwa siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari. Hadis yang kedua tidak dikaitkan dengan waktu pagi dan sore. Ya. Huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Maka dihapuskan itu kesalahannya walaupun kesalahannya itu sama dengan untuk segoro, buih yang ada di lautan. Siapa yang enggak ingin dosanya diampuni Allah? Kita semuanya ingin dosa kita diampuni Allah. Nah, di antara cara agar dosa kita diampuni Allah, baca tasbih tadi 100 kali. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. 3 menit kita baca 100 kali, selesai. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Sehari 100 kali. Syukur kita bisa baca pagi, kita baca waktu sore. Tidak ada orang
orang yang melakukan amal yang lebih utama daripada dia, kecuali orang yang melakukan hal yang sama dan lebih banyak lagi dari itu. Maka di sini ngecun ini, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi ini salah satu ayat yang memerintahkan zikir pagi dan sore. Di dalam surat Qaf ayat 39. Surat Qaf itu surat yang ke-50. Fasbir 'ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla al-ghurub. Sabarlah engkau terhadap apa yang mereka katakan. Ini Nabi oleh Allah disuruh sabar. Sabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan. Orang-orang kafir mengatakan apa kepada Nabi? Ada yang mengatakan sahir, Muhammad tukang sihir. Ada yang mengatakan Muhammad itu syair, dia pandai bersilat lidah saja. Ada yang mengatakan kadzib, Muhammad itu pendusta. Ada yang mengatakan Muhammad itu majnun, orang gila. Jadi ujaran-ujaran kebencian itu lengkap, ya, dialamatkan, dituduhkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana caranya supaya bisa sabar menghadapi macam-macam omongan orang itu? Ini kuncinya. Fasbir 'ala ma yaqulun. Sabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan itu. Supaya sabar, wasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah dengan memuji Tuhan. Subhanallah wa bihamdi. Fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Kapan? Qabla tulu'isy syamsi. Sebelum terbit matahari. Sebelum terbit matahari itu sore apa pagi? Mesti pagi kan? Sekarang alhamdulillah sudah terbit walaupun masih pagi. Bertasbihlah engkau memuji Tuhanmu dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari. Wa qablal ghurub, dan sebelum terbenam matahari. Jadi ada keutamaan tersendiri bertasbih, berzikir kepada Allah antara subuh sampai terbit matahari. Ini istimewa. Dan ada keutamaan tersendiri antara setelah sholat asar sampai maghrib. Qablal ghurub, sebelum terbenam matahari. Orang yang banyak bertasbih memuji Allah subhanallah wa bihamdi di dua waktu itu, ia akan ditolong oleh Allah memiliki kesabaran menghadapi berbagai macam omongan orang. Dengerin omongan orang capek ya. Tapi nggak setiap orang bisa melupakan begitu saja. Nggak setiap orang bisa menerima diomong orang. Akhirnya jadi pikiran, jadi penyakit. Supaya dikuatkan hati menjadi sabar, bertasbihlah. Memuji Tuhanmu di waktu pagi dan petang. Sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam. Masih ada ayat-ayat yang lain. Kita ambil satu lagi. Surat Ar-Rum ayat 17. Surat Ar-Rum itu surat yang ke-30. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah. Maksudnya bertasbihlah kalian kepada Allah. Hina tumsuna, ketika kalian masuk waktu sore. Wa hina tusbihun, dan ketika kalian masuk waktu pagi. Jadi secara khusus, secara definitif, ya, Allah perintahkan kita untuk bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah di dua waktu ini. Walaupun namanya kita berzikir kepada Allah kapan saja, dianjurkan, diperintahkan, tapi secara khusus di dua waktu ini istimewa. Ini keutamaan zikir pagi dan sore. Lalu bagaimana dalam hadis Nabi? Zikir pagi dan sore itu kesukaan Nabi Muhammad. Zikir pagi sore itu kesukaan Nabi Muhammad. Nabi demen. Nabi suka zikir pagi dan sore.
Kalau kita mencintai Nabi, tentunya kita mencintai apa yang dicintai Nabi. Ya. Orang yang kita cintai yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa yang ia lakukan, kita ikut melakukannya. Apa yang beliau cintai, kita ikut mencintainya pula. Itu konsekuensi mahabbah. Nah, di antara kesukaan Nabi adalah zikir pagi dan sore. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadisnya sahih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an aq'uda, kalau saya duduk ma'a qaumin, bersama kaum, ngapain? Yadhkurunallaha ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau saya duduk bersama dengan kaum yang berzikir kepada Allah Ta'ala, kapan? Min salatil ghadati, dari waktu subuh. Habis sholat subuh duduk bareng-bareng sama orang-orang yang berzikir kepada Allah habis sholat subuh. Sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu, hingga matahari terbit. Jadi kalau saya duduk bersama dengan kaum yang berzikir kepada Allah dari sejak sholat subuh sampai terbit matahari, ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai, min an u'tiqa arba'atan min waladi Ismail, dibanding membebaskan 4 budak dari keturunan Nabi Ismail. Ada orang menjadi tawanan, dibebaskan, itu kan pahalanya besar. Itu infak dengan harta kan? Bukan 1 orang, 4 orang, membebaskan 4 orang tawanan, 4 orang budak, pahalanya besar. Tapi kata Nabi, kalau saya bisa duduk bersama dengan kaum yang zikir kepada Allah sejak sholat subuh sampai terbit matahari, itu lebih aku sukai. Pagi. Lalu sorenya bagaimana? Beliau lanjutkan, wala an aq'uda ma'a qaumin, kalau saya duduk bersama dengan kaum yadhkurunallaha, yang berzikir kepada Allah, min salatil asri, dari salat asar, ila an taghruba syams, sampai terbenam matahari, ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan, lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 budak, maksudnya dari keturunan Nabi Ismail. Tapi kan kita kerja, Ustaz, ya, masuknya jam 6. Kita kan angkatan 66, Ustaz. Masuk jam 6, pulang jam 6. Bahkan ada yang angkatan 57. Berangkat jam 5, pulang jam 7. Kenapa? Karena tempatnya jauh. Ini biasanya di kota-kota satelit seputar seputar Jakarta. Bahkan nyampe rumah bisa jam 9, bisa jam 10. Berangkat anaknya belum bangun, pulang anaknya sudah tidur. Makanya waktu, Masya Allah. Nah, kalau orang dalam perjalanan macam itu nggak tahu tentang keutamaan zikir, kan waktu habis itu, habis waktu dalam perjalanan. Maka supaya manfaat ini, basahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit lagi, sudah mau jam 6. Zikir pagi dan sore itu benteng dari keburukan. Berbagai macam kejahatan, berbagai macam keburukan dibentengi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kita. Bentengi diri dengan zikir pagi dan sore. Dalam hal ini Ibnul Qayyim mengatakan, adzkarus sabahi wal masa, zikir pagi dan sore, bimathabati dir', itu seperti baju besi. Perang pada masa dahulu itu perang 1 lawan 1, boleh jadi 1 lawan berapa, boleh jadi, ya, berhadapan langsung. Maka untuk menghindari pukulan pedang, maka pakai baju besi, ya. Kata Ibnul Qayyim, zikir pagi dan sore itu seperti baju besi. Kalau dipukul dengan pedang tidak mempan karena kena baju besi, terlindungi. Itulah zikir. Itulah zikir pagi dan sore. Kullama zadat samakatuhu lam yata'athar sahibuhu. Semakin tebal, maka semakin tidak terpengaruh oleh pukulan.
Begitu juga zikir, semakin tebal zikir kita, semakin terlindungi dari berbagai macam keburukan dan kejahatan. Ya. Alangkah banyak kejahatan yang dilakukan orang. Alhamdulillah kita selamat. Itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bal tasilu quwwatu dir'i ila an ya'uda sahmu fayusiba man atlaqahu. Bahkan ketika baju besi itu semakin kuat, ketika orang melemparkan panah kepadanya, panahnya balik kepada orang yang melemparkan itu sendiri. Ini kadang orang kan guna-guna ini dan macam-macam segala macam. Zikir pagi, zikir sore, jaga. Apa saja bacaan zikir pagi dan sore? Yaitu tadi subhanallah wa bihamdi, 100 kali. Baca, yang gampang-gampang dulu. Yang gampang-gampang dulu. Amali. Apalagi kalau kita hafal subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Berapa banyak itu? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Sebanyak makhluknya. Makhluknya ada berapa? Manusia ada berapa miliar? Lebih sekarang 6 miliar ya? 6 miliar. Jadi subhanallah wa bihamdi ada khalqi, sebanyak makhluknya. Baru makhluk manusia saja sudah berapa? 6 miliar. Semut ada berapa? Binatang yang di lautan berapa? Makhluk juga kan? Ikan yang di lautan berapa? Makhluk juga. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi, sebanyak makhluknya. Lebih dari 100 itu. Wa ridha nafsihi, dan seridho dirinya, diri Allah. Ya Allah Maha Suci, subhanallah bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah, sampai engkau ridho ya Allah. Begitu maksudnya. Wa zinata arsyihi, dan seberat arasnya. Allah menciptakan aras, dan makhluk yang paling besar itu aras. Ya. Bumi yang kita tempati, 7 langit, ya, angkasa raya itu tidak ada apa-apanya dibanding arsy Allah, kecil. Jadi kalau kita melemparkan lingkaran kecil gitu, gelang atau apa, kemudian kita datang di tempat yang lapang, di gurun Sahara, lepaskan itu gelang, itulah bumi, 7 langit dibanding arsy Allah. Yang kita tempati itu seperti gelang itu. Arsy Allah itu yang lebih luas. Wa zinata arsyihi, subhanallah bihamdihi, ya Allah seberat arasmu, aras yang kau ciptakan itu. Wa midada kalimati, dan sebanyak tinta untuk mencatat kalimat-kalimatmu. Berapa kalimat-kalimat Allah membutuhkan tinta? Kalau lautan yang ada sekarang, ya, kemudian pohon-pohon yang ada, lautan menjadi tinta, pohon menjadi apa? Menjadi pena, sampai habis, ditambah 7 lautan lagi, habis pula itu tintanya untuk tulis kalimat Allah, sedangkan kalimat Allah belum habis. Ma nafidat kalimatullah. Nah, kita bilangnya apa? Wa midada kalimatik. Sebanyak tinta untuk mencatat kalimatmu. Nah, ini luar biasa ini. Yang biasa kita baca ini. Biasa dibaca oleh para santri pula. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Yuk kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Kita ulangi 3 kali. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Jadi lagi, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Itu termasuk zikir pagi yang kita baca. Termasuk zikir pagi yang hendaknya kita baca adalah apa?
Baca itu ayat kursi pagi sore. Baca apa lagi? Kulhu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Baca. Siapa yang nggak hafal? Rata-rata kita hafal semuanya. Iya. Fatihah kita hafal, kulhu kita hafal. Baca 3 kali kulhu Allahu ahad. Baca 3 kali qul a'udzu birabbil falaq. Baca 3 kali qul a'udzu birabbin nas. Nabi Muhammad SAW setelah turun surat-surat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, beliau kalau berlindung kepada Allah lebih banyak menggunakan surat-surat ini. Ini termasuk surat-surat perlindungan agar kita dibentengi oleh Allah, kita dijauhkan dari segala keburukan dan kejahatan. Baca zikir pagi dan sore. Kita kan ingin selamat dari keburukan semuanya. Terakhir, mana ini? Karena banyak ya keutamaannya, sehingga saya singkat saja. Keberkahan hidup, berkah. Kita mulai dengan zikir pagi, seharian kita berkah. Kita akhiri dengan zikir sore, kita tutup dengan keberkahan pula, memulai malam. Jadi siang malam kita penuh keberkahan. Karena apa? Ada zikir pagi, ada zikir sore. Zikir pagi dan sore merupakan pengakuan terhadap banyaknya nikmat pemberian Allah. Kita menyadari nikmat Allah banyak, kita sambut dengan mengingat Allah pagi dan sore. Selalu membutuhkan Allah. Kita merasa selalu membutuhkan Allah. Ya Allah, aku berhajat kepadamu, aku butuh kepadamu ya Allah. Maka pagi dan sore kita tegaskan itu kebutuhan kita kepada Allah. Membuka pintu-pintu barakah. Membuka pintu-pintu barakah. Bekal rohani dalam menunaikan tugas. Kita perlu bekal rohani, kekuatan rohani menunaikan tugas. Tugas sekolah, tugas pekerjaan, tugas apa saja. Bekal ini. Ya. Membuat keadaan menjadi baik karena baiknya kalbu. Perbuatan kita itu kan menjadi baik sesuai dengan kondisi hati kita. Kalau orang berzikir kepada Allah, kondisi hatinya baik berdampak kepada omongannya pun baik, perbuatannya baik. Kadang orang hatinya kalut, pikirannya kusut, ngomongnya gimana? Ngaco juga kan? Perbuatannya gimana? Ngaco juga. Makanya baiknya hati karena berzikir kepada Allah berdampak kepada baiknya keadaan. Menjadi benteng yang kokoh tadi sudah kita bahas, dan berpahala besar. Pahalanya sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang sudah banyak ya diamalkan di banyak masjid ya berzikir kepada Allah sejak waktu subuh selesai berzikir sampai kemudian terbit matahari, tunggu sebentar kurang lebih 10 menit sampai agak terang, sholat 2 rakaat. Pahalanya seperti apa? Haji dan umroh sempurna. Itu gambaran atau salah satu gambaran besarnya pahala yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang berzikir kepadanya, terutama zikir di waktu pagi dan zikir di waktu sore. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang ahli zikir kepada Allah. Basahi lisan kita dengan zikir kepada Allah. Banyak berzikir kepada Allah. Janji Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang yang banyak zikir kepada Allah, Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Itulah zikir. Subhanallah, amal yang paling mudah untuk dilakukan kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, termasuk kita semuanya. Semoga selalu dalam taufik dari Allah, lindungan dan anugerah darinya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.